Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Alfitman SEMSC selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Bisnis, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam presentasi kita pada pagi hari ini. Saya, Gilang Wenozovki, selaku moderator yang akan memandu jalannya rangkaian presentasi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2, yaitu Alifa Fatwan, Kreativina Fauzizai, Gilang Wenozovski, Romi Rahmat Fadila, dan Seroja Mufitatoza. Adapun topik yang akan dibahas dalam rangkaian presentasi kita pada kesempatan kali ini diantaranya teori etika bisnis Islam atau Islamic Business Ethics, teori relativism, teori utilitarian, dan juga perbedaan di antara ketiga teori etika bisnis tersebut. Baiklah, untuk topik pembahasan pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya Romi Rahmat Fadila. Kepada Romi, saya persilakan. Islamic Business Ethics. Pengertian etika. Etika adalah bidang normatif karena mengatur apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika bisnis terkadang disebut etika manajemen atau etika organisasi. Dalam konteks Islam, istilah dalam Al-Quran yang paling erat kaitannya dengan akhlak adalah khuluq. Al-Quran juga menggunakan serangkaian istilah untuk menggambarkan konsep kebaikan. Contohnya, khair, arti kebaikan, bir, kebenaran, kis, keadilan, adl, keseimbangan dan keadilan, hak, kebenaran, ma'ruf, dikenal dan berkah, dan takwa, takwa. Perbuatan baik disebut al-jihad dan perbuatan maksiat disebut sayyiat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika dalam Islam. 1. Interpretasi hukum. Interpretasi hukum bagi masyarakat Islam. Nilai dan standarnya diarahkan oleh syariah dan kumpulan fikih sebelumnya. Penafsiran Hanafi tentang hukum Islam memperkuat penekanan pada keadilan. Ketika penjual menjual properti yang memiliki kualitas tertentu yang diinginkan dan properti tersebut tidak memiliki kualitas itu, maka pembeli memiliki pilihan untuk membatalkan penjualan atau menerima barang yang dijual untuk seluruh harga tetap. 2. Faktor organisasi. Salah satu sumber pengaruh organisasi adalah tingkat komitmen pemimpin organisasi mengenai perilaku etis. Komitmen ini dikomunikasikan dengan kode etik, pernyataan kebijakan, pidato, publikasi, dan lain-lain. 3. Faktor individu. Individu yang muncul untuk bekerja dengan nilai yang berbeda-beda. Faktor yang dapat mempengaruhi etika seseorang yaitu tahap perkembangan moral, nilai dan moral pribadi, pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya, serta pengalaman hidup. Terima kasih kepada Saudara Romi. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Kreativina Fauzizai. Kepada Vina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai relativisme. Pengertian, etika relativisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa tindakan harus dinilai sesuai dengan apa yang dirasakan individu, benar atau salah menurut mereka. Hal ini berpendapat bahwa bila ada dua individu atau budaya berbeda mengenai moralitas isu atau tindakan tertentu. Masalah terkait etika relativisme. Yang pertama, relativisme egois. Itu hanya berfokus pada individu dan mengecualikan interaksi apapun dengan atau masukan dari luar. Pendekatan ini adalah bertentangan langsung dengan Islam. Islam menekankan bahwa etika individu perilaku dan nilai-nilai harus didasarkan pada kriteria yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, relativisme menyiratkan pengambilan keputusan. Dia mungkin membenarkan perilakunya hanya dengan merujuk dengan kriteria berdasarkan kepentingan pribadi. Sebaliknya, Islam menjauhi keputusan yang hanya didasarkan pada persepsi seseorang terhadap suatu situasi. Contoh penerapannya. Yang pertama, anggap saja salah jika ada orang tak berpakaian di jalan umum. Tetapi, anggaplah normal dalam budaya
di mana pakaian yang digunakan menutupi bagian tubuh yang lebih sedikit. Yang kedua, saat kita berkunjung, ikuti aturan rumah yang kita kunjungi, meskipun itu berbeda dari yang mengatur rumah kita. Yang ketiga, menganggap salah bahwa dalam masyarakat kita, seseorang memiliki lebih dari satu pasangan, tetapi menerimanya dalam budaya di mana poligami adalah praktik yang diterima. Yang keempat, anggap saja wajar jika orang mengkonsumsi alkohol, tetapi menghormati orang yang karena agama, budaya, dan hal sebagainya menghindari mengkonsumsinya. Yang kelima, pertimbangkan praktik sihir palsu dalam budaya kita, tetapi hormati para pesulap dan pemimpin agama dari budaya lain, di mana praktik ini memenuhi fungsi sosial dan bahkan medis. Yang keenam, hormati penyembahan dewa selain yang kita sembah. Bahkan, jika kita tidak menyembah dewa apapun dan tidak percaya pada keberadaan mereka. Yang ketujuh, sebelum mengkritik praktik budaya, pahami alasannya, tetapi juga kritik yang muncul dari dalam budaya yang sama. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Vina. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Saudari Sroja Mufita Toza. Kepada Sroja, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai utilitarian. Pengertian secara umumnya, utilitarianisme mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Utilitarianisme sebagai teori etika penggunaan suatu tindakan ekonomis sesuai sekali dengan prinsip-prinsip ekonomis. Pengertian menurut Fahmi 2017, utilitarianisme adalah etika yang mengajarkan tentang apa yang berguna itu adalah baik atau menilai baik buruk, benar salah, adil atau tidak adilnya suatu perbuatan, atau hasil berdasarkan konsekuensi. Etika utilitarianisme ini mendominasi cara pandang manusia dalam konteks perilaku ekonomi modern, di mana para pelaku ekonomi bisnis cenderung menekankan pada pencapaian hasil output dengan mengabaikan proses. Akibatnya, manusia terjebak pada pemikiran pragmatis yang cenderung untuk menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada konsep dasar teori utilitarianisme. Konsep dasar teori ini adalah suatu perbuatan yang secara moral adalah benar jika membuat hal yang terbaik untuk banyak orang, mampu memberi manfaat bagi setiap orang, dan mendapatkan manfaat terbaik dari manfaat-manfaat dari kemungkinan yang dipertimbangkan. Contoh penerapan teori utilitarianisme menurut Jeremy Bentham dalam praktik bisnis. Yang pertama, di sekolah ada penjual makanan gulali atau yang kita sebut dengan harum manis, tetapi pewarna yang digunakan oleh penjual adalah pewarna pakaian. Secara etis, hal ini memang tidak beretika karena dapat merugikan konsumen, contohnya anak-anak. Tapi dalam konsep utilitarianisme, hal tersebut akan menghasilkan keuntungan yang banyak bagi penjual, sebab dia mampu menggantikan pewarna makanan yang mahal dengan pewarna yang lebih murah. Yang kedua, ada seorang penjual es buah keliling yang seharusnya menggunakan gula asli untuk pemanis, tapi karena harga gula yang mahal, maka dia mengurangi biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan sari gula yang lebih murah, atau biasa disebut dengan gula biang. Hal itu membuat pembeli terkena penyakit batuk. Tetapi dalam teori utilitarianisme, penyakit yang diderita pembeli bukanlah kesalahan si penjual, melainkan pembeli itu sendiri yang membeli jajan sembarangan. Yang ketiga, ada bisnis pembuatan kompleks perumahan atau yang sering kita kenal yaitu perumahan klaster. Bisnis ini sangat menguntungkan bagi para pembuatnya. Mereka bisa meraup keuntungan yang besar dari hasil penjual unit rumah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sroja. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Alifa Fatwan. Kepada Alifa, saya persilakan. Islamic versus relativisme versus utilitarian. Kelebihan Islamik yang pertama yaitu Islam menggunakan pendekatan sistem etika yang terbuka, bukan sistem yang tertutup dan berorientasi pada diri sendiri. Yang kedua, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk berkeyakinan dan bertindak sesuai keinginannya, tetapi tidak dengan mengorbankan akuntabilitas dan keadilan. Adapun kelemahan Islamik yaitu terhadap kinerja bank. Jika etis bisnis Islam tidak didukung dengan menghindari pemanfaatan dan pemakaian sumber daya yang berlebihan serta kerjasama, tidak akan dapat meningkatkan kinerja bank. Relativisme. Kelebihan relativisme etis.
Kekuatan relativisme etis subjektif adalah kesadarannya bahwa manusia itu unik dan berbeda satu sama lain. Karena itu, orang hidup menanggapi lika-liku hidup dan menjatuhkan penilaian etis atas hidup secara berbeda. Dengan cara itulah, manusia dapat hidup sesuai dengan tuntunan situasinya. Ia dapat menanggapi hidupnya sejalan dengan data dan fakta yang ada. Ia dapat menetapkan apa yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Menurut pertimbangan dan pemikirannya sendiri, demikian manusia tidak hanya berbeda dan unik, tetapi berbeda dan unik pula dalam hidup etisnya. Kelemahan relativisme etis. Walaupun sangat menekankan keunikan manusia dalam hal pengambilan keputusan etis, para penganut relativisme etis subjektif dapat menjadi khilaf untuk membedakan antara norma etis dan penerapannya, serta antara norma etis dan prinsip etisnya. Bila orang berbeda dalam hidup dan pemikiran etisnya, bukan berarti tidak ada norma etis yang sama. Bisa saja, norma etis subjektif itu sama, tetapi perwujudannya berbeda karena situasi hidup yang berbeda. Beckwith dan Cole mencatat ada 7 kelemahan fatal relativisme yang berdasarkan pandangan subjektif. Yang pertama, penganut relativisme tidak dapat menyalahkan perbuatan salah orang lain, karena mereka mengatakan tiap-tiap orang berhak menentukan perbuatannya benar atau salah. Yang kedua, penganut relativisme tidak dapat memprotes mengenai masalah kejahatan, karena mereka menolak adanya standar moral baik maupun jahat. Yang ketiga, penganut relativisme tidak dapat menuntut adanya keterpihakan atau ketidakadilan, karena tanpa standar absolut moral tidak ada benar dan salah, sehingga tidak dapat menyalahkan sistem yang menghukum orang yang tidak bersalah maupun melepaskan orang yang bersalah, serta tidak ada kemungkinan untuk merasakan kesalahan moral sejati. Yang kelima, penganut relativisme tidak dapat memperbaiki moralitas mereka, hanya mereka mengubah etika perorangan tanpa ada standar apakah menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga tidak ada konsep perbaikan moral. Yang keenam, penganut relativisme tidak dapat melakukan diskusi moral yang berarti, karena tidak mengakui adanya panduan tindakan moral yang universal. 7. Penganut relativisme tidak dapat mempromosikan kewajiban bertoleransi, meskipun toleransi dianggap suatu kebajikan utama relativisme, karena mereka tidak boleh tidak bertoleransi terhadap orang-orang yang tidak menganut relativisme atau orang-orang yang tidak mau menghargai toleransi. Utilitarian. Kelebihan utilitarianisme terletak pada sisi rasionalnya dan universalnya. Rasionalnya adalah kepentingan orang banyak lebih berharga daripada kepentingan individual. Secara universal, semua pebisnis dunia saat ini berlomba-lomba mensejahterakan masyarakat dunia. Selain membuat diri mereka menjadi sejahtera berbisnis untuk kepentingan individu, dan di saat yang bersamaan mensejahterakan masyarakat luas adalah pekerjaan profesional sangat mulia. Kelemahan utilitarianisme. Yang pertama, cenderung merugikan kelompok minoritas. Utilitarianisme ialah memaksimalkan keuntungan atau kesenangan dan minimalisasi kerugian atau rasa sakit. Dalam masyarakat selalu ada aneka macam kepentingan, khususnya dalam konteks plural seperti di Indonesia. Jika prinsip utilitarian diterapkan, maka otomatis mereka yang minoritas akan dirugikan, karena perhatian utama terletak pada banyaknya orang yang akan diuntungkan. Yang kedua, kurang mempertimbangkan pluralitas kepentingan. Utilitarianisme akan lebih memilih yang dirasa lebih bermanfaat bagi semaksimal mungkin orang. Utilitarianisme kurang menyadari adanya kepentingan lain yang perlu untuk dihargai. Utilitarianisme lebih menekankan nilai kegunaannya, yang dirasa tidak berguna bagi banyak orang, perlahan-lahan akan disingkirkan. Yang ketiga, membuka peluang terjadinya perbudakan. Utilitarianisme memungkinkan adanya perbudakan selama hal itu bisa memberikan kesenangan maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dengan adanya perbudakan, keuntungan akan semakin besar. Para majikan akan bekerja secara maksimal karena menengah ke atas akan semakin produktif, karena lebih terfokus pada tujuan, tingkat pendapatan per kapita akan meningkat. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alifa atas penjelasan materi terakhir. Sebelum saya menutup presentasi pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan mengenai topik yang sudah disampaikan sebelumnya? Baiklah, karena semua pertanyaan telah dijawab, maka berakhir pula diskusi kita pada pagi hari ini.
Saya Gilang Wenozovki selaku moderator dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata, dan juga saya berterima kasih atas atensi Bapak dan juga teman-teman sekalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.